Haleluya. Kami mau menyapa untuk keluarga besar Zoe Life yang ada di benua Australia. Di sana ya, kami menyapa dengan PLC Melbourne dan Jemaat Sydney. Dan juga untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Dan juga untuk di Indonesia ada JKI Zoe Life di kota Bandung dan di Citra Raya Tangerang ya. Dan kami juga menyapa untuk pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota, yaitu di Jakarta, di Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan di kota Medan. Dan juga kami menyapa untuk Yayasan Pembawa Kabar Baik ada di Jabodetabek ya, dan ada di Rotendao di Sulawesi Tengah, yaitu tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan juga kami menyapa juga untuk saudara-saudara yang pagi ini membuka akan channel dari Zoe Life ini. Biarlah sama-sama mari kita memuji Tuhan, menaikkan syukur di pagi, di minggu ini. Dan saya percaya berkat yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita yang sudah kita nikmati, kita akan diperlengkapi lebih lagi lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Obed Sudarmanto. Mari untuk mengawali akan rangkaian ibadah ini, kami mengajak sama-sama kita berdoa. Tidak ada nama lain yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan, yang layak diagungkan. Nama yang sungguh mempesona kami, karena kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing, mengajar, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam kehidupan zaman ini. Terus Tuhan berbicara kepada kami lewat ibadah-ibadah kami, lewat setiap kelompok-kelompok pemahaman Alkitab yang kami ikuti, dan secara pribadi lepas pribadi Engkau berbicara terus buat kami, sehingga kami tetap Tuhan kuat dan mampu untuk berjalan, untuk memenuhi panggilan-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di Australia, tapi di seluruh dunia. Kami siap untuk mewartakan, untuk menyaksikan Engkau atas kedahsyatan-Mu. Ini ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk Engkau. Beracara sepenuhnya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, dalam pagi hari ini kita angkat setiap syukur atas kebaikan-Nya dalam kehidupan setiap kita. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus,
ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ini kami Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ini kami sekali lagi nyatakan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, Haleluya. tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, Dalam hadirat-Mu bawa kami hidup, bawa hidup setiap kami. ku terima Haleluya.
bebaskanku. Haleluya. Ya ubah Terima kasih Tuhan. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidup. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi. sesuatu terjadi. Kelepasan. Kelepasan terjadi, Pemulihan. pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami sungguh percaya kekuatan kami dapat di dalam-Mu Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami. Kami datang sujud menyatakan terima kasih untuk kehidupan yang Kau ubahkan. Biarlah kami selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat yang selalu memberi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Kami sungguh percaya di dalam Tuhan selalu ada mujizat demi mujizat. Kami sungguh percaya di saat kami dengan kesungguhan membawa seluruh kehidupan, maka Engkau Tuhan terus memakai setiap kami untuk dapat selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus terus jamah hati setiap kami, jamah setiap hati yang menyaksikan akan tayangan ini. Karena kami yakin Tuhan, di saat Roh Kudus bekerja, maka segala sesuatu itu dapat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan, haleluya. Mari nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh hati. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. segala sesuatu dapat terjadi di tempat ini, di dalam kehidupan setiap kami, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mujizat Dan mujizat terjadi di sini. dan pemulihan Terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bila waktu Tuhan, maka segala sesuatu penghalang dapat kami terobos di saat kami berseru kepadamu Tuhan. Di saat kami berseru di dalam doa kami, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup kami, dan kami akan terus melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, Mazmur 100 sampaikan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Apa sebab? Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, haleluya. Seperti pujian ini kita nyatakan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa.
kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya, haleluya. Biarlah dalam sukacita kita pagi ini kita nyatakan dengan kita datang, maka saat kita bersorak-sorai, maka imunitas tubuh kita akan bangkit. Amin. Imunitas tubuh kita akan dipulihkan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku sekali lagi nyatakan pujian ini. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Siap katakan. Ku mau bersorak, Come on. Hey. dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ini kami Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Pakai mulut dan lidah kami Tuhan. Ku mau bersorak-sorai, Hey. dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, Umatnya bersuka. umatnya bersuka, Umatnya bersuka. umatnya bersuka. Katakan kita pun bersuka. Kita pun bersuka. Haleluya. Haleluya. Yes. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Di dalam kesatuan kita kembali kita nyatakan lebih lagi pujian kita. Maka kita percaya berkat-berkat itu dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Come on. Yes. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari tengok kanan kiri yang di rumah, tengok kanan kiri, katakan engkau diberkati sungguh. Haleluya, katakan ya sama-sama. Oh, betapa indahnya
dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi, Oh betapa indahnya, haleluya, Betapa eloknya puji Tuhan. bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Urapan, dan jubahnya haleluya. ampun yang dari Hermon mengalir ke bukit Katakan Sion. kesinilah. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. yes, haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena berkat-berkatnya sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mempelajari baptisan, ya. Baptisan yang pertama kita sudah pelajari. Melalui baptisan Tuhan memberi kepada kita satu posisi. Posisinya yaitu menjadi anak Abraham. Menjadi anak Abraham berarti kita boleh menerima janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat arti baptisan yang kedua. Saya memberi judul yang kedua ini, melalui baptisan kita masuk ke dalam kasih karunia. Ya. Oke, sebelum itu saya akan ajak Anda berdoa. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu, baptisan yang kedua sesuai dengan Efesus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kami membutuhkan pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, supaya setiap kami, termasuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Terima kasih untuk wahyu, hikmat, dan pengertian itu yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami nyatakan juga ada darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus, yaitu darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, darah pembenaran, dan kami nyatakan darah perjanjian sesuai yang Tuhan sampaikan ada pada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saya akan bacakan untuk Anda Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ketiga,
sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, itulah situasi kondisi yang kita hadapi. Kita akan melihat ada satu ayat lagi yang meneguhkan semuanya itu, yaitu Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa kondisi kita sebelumnya adalah seperti yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Nah, tadi kita sudah mempelajari, sudah membaca Efesus pasal yang kedua. Kita sudah membacanya dan kita sudah mulai dapat gambaran bahwa pada dasarnya kita ini termasuk orang-orang yang harus dihukum. Firman Tuhan berkata begini, tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa, kita harus dihukum. Itu hukumnya seperti itu. Kita melanggar hukum Taurat, jelas kita dihukum, ya, maut. Ya. Nah, kita melihat bahwa Yesus tatkala datang di muka bumi, kedatangannya sudah diramalkan sebelumnya, bahwa Yesus nanti yang akan menyelamatkan umatnya. Umat di sini bukan hanya berarti umat Israel yang percaya, tetapi juga orang-orang yang di luar Israel juga yang percaya. Tanpa Yesus, manusia akan mati karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah dibuat. Kita tadi sudah membaca Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Nah, itulah yang saya sebut posisi kita sebelum Anda dibaptis. Ya. Itu sebabnya kita akan melihat melalui baptisan Tuhan melakukan banyak hal dalam rangka penyelamatan. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana kita setelah mendengar berita keselamatan, apa yang menjadi respon kita. Itulah yang harus kita perhatikan. Posisi kita setelah kita merespon. Merespon apa? Panggilan Tuhan supaya kita bertobat. Kita melihat Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan dengan rahmat-Nya dilimpahkannya kepada Anda dan kepada saya. Bagaimana respon kita? Kita lihat ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena kita aktif menjadi pelayan-pelayan. Kita diselamatkan bukan karena sumbangan kita yang cukup besar. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Belas kasihan Tuhan
kita diselamatkan. Dan tadi kita sudah melihat bahwa Allah, Tuhan ini, melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada Anda dan saya. Orang yang mendapatkan kasih-Nya Tuhan tidak boleh diam saja, harus ada respon. Sekarang kita pengen lihat bagaimana caranya Tuhan melimpahkan kasih yang besar kepada Anda dan kepada saya. Caranya adalah Tuhan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, coba kita membaca ayatnya yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Ya. Nah, kita mulai ngerti sekarang. Tatkala Tuhan tidak memberikan kasih karunia, semua umat manusia akan binasa. Karena tidak ada orang yang lepas dari hukuman karena berbuat dosa. Sekarang Tuhan dengan belas kasihannya itu memanggil Anda dan memanggil saya untuk percaya kepada janjinya. Ya. Maka Allah melimpahkan kasih-Nya yang besar itu kepada umat manusia. Siapapun, suku apapun, bangsa apapun, Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Nah, respon yang benar adalah kita harus meresponnya, bukan membiarkannya, atau mengejeknya, atau menolaknya. Ya. Dan Tuhan mau menghidupkan kita semuanya bersama-sama dengan Kristus. Walaupun hukuman itu sudah ada, tinggal realisasinya. Realisasinya adalah nanti di akhir zaman. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita kerjakan, itu ada hukumannya. Dan Tuhan tidak akan membebaskan orang yang sudah dijatuhi hukuman. Pertanyaannya muncul. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, bagaimana? Ya. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-34. Ya, kita sudah pernah mempelajari ini. 34 mulai ayatnya yang ke-4 sampai ke-7. Saya akan membacakan untuk Anda semua. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Ayat 5, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, Allah pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. 7. Yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, yang mengampuni dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Semua perbuatan dosa ada hukumannya. Dan hukuman ini adalah hukuman kekal. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa melalui Yesus Kristus, Tuhan menawarkan pengampunan, pembebasan. Nah, kita melihat bahwa
Efesus 2 ayat 4 yang kelima, 4 dan 5 tadi sudah kita baca. Tuhan memanggil supaya kita ini bertobat. Kemudian tatkala kita merespon dengan pertobatan itu, maka Tuhan melimpahkan kasih-Nya yang besar kepada Anda dan kepada saya. Bagaimana caranya membebaskan? Yaitu menghidupkan Anda dan saya bersama-sama dengan Kristus yang sudah menanggung hukuman. Kristus itu datang ke muka bumi untuk menanggung hukuman. Hukuman yang harusnya datang, harusnya kita tanggung, kita alami, namun semuanya itu sudah diambil oleh Kristus dan ditanggung di tubuhnya. Banyak orang yang salah mengerti dalam hal ini. Ya. Saya pernah terlibat diskusi dengan orang dari kepercayaan lain. Dia berkata, menurut kamu, Yesus itu manusiakah? Ya, dia manusia dan sekaligus Tuhan. Kalau Tuhan kok ikut mati? Waktu itu saya masih belum mengenal kebenaran. Ya. Namun dalam perjalanan saya mulai ngerti. Ya, nanti kita juga akan nyinggung ke situ. Nah, setelah Tuhan memanggil kita supaya kita bertobat, kita meresponnya, kita bertobat, kita mempelajari kebenaran, dan kita menjadi pelaku firman. Kemudian, Anda dan saya setelah bertobat, Anda dibawa masuk ke dalam kasih karunia. Kita akan membacanya Efesus pasalnya yang kedua tadi. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Inilah kasih karunia itu. Kita yang harusnya dihukum, tapi Tuhan berbelas kasihan, memberi panggilan untuk bertobat, dan hukuman yang harus ditanggung oleh kita, umat manusia di muka bumi ini, sekarang ditimpakan kepada Yesus yang datang memang untuk menanggung semuanya itu. Maka ayat yang ke-6 di dalam dikatakan begini, dan di dalam Kristus Yesus, Ia Bapa di surga telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Kristus, di surga. Wow. Ini bukan usaha kita. Ini hanya karena kita percaya bahwa Yesus mati untuk menggantikan kita. Kita percaya. Ya, sekarang firman Tuhan berkata, keselamatan yang diberikan tadi bukanlah usaha kita, tapi keselamatan karena iman, karena percaya tadi. Itu pemberian Tuhan. Nah, sekarang kembali lagi, bagaimana respon kita? Kita harus merespon, tidak bisa diam saja yang telah Tuhan katakan itu. Nah, kita akan melihat ayatnya yang berikut. Ayatnya mulai dari ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Anda dan saya diselamatkan, Anda dan saya diberikan kasih karunia, bukan karena Anda, bukan karena saya, tapi karena Yesus Kristus. Yesus Kristus yang taat sampai mati tergantung pada kayu salib. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Dan yang dilihat oleh Bapa di surga adalah Kristus, bukan Anda dan bukan saya. Ayat 8. Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, Anda diselamatkan karena kasih karunia, karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, inilah yang Tuhan mau. Setelah Anda diselamatkan karena imanmu, Anda diberikan kasih karunia karena Tuhan Yesus. Sekarang tugas Anda dan tugas saya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ya. Pekerjaan baik hanyalah sebagai respon kita karena kita percaya. Kita disuruh melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-15. Masih Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wow, ini ayat memberi jawaban. Yesus mati sebagai manusia. Yesus memang manusia sejati dan Allah sejati. Itu kepercayaan Kristen. Ya. Nah, waktu Yesus disalibkan, bukan Yesus sebagai Tuhan, karena ada satu peristiwa yang mendahului di Taman Getsemani. Sehabis Yesus berdoa bersama 11 muridnya, kemudian Yudas datang dengan serdadu-serdadu Romawi dan bahasa sekarang satpam bait Allah. Dikatakan sepasukan. Sepasukan itu bukan 5 orang, bisa 30-an orang. Dan Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Waktu Yesus mendengar dia yang dicari, dia menjawab, akulah dia. Waktu Yesus menjawab, akulah dia, ada power yang keluar dari dalam diri Yesus, mendorong mereka sehingga mereka terjatuh. Setelah mereka bangkit, Yesus bertanya untuk kedua kalinya, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, kalau aku yang kau cari, biarkan mereka pergi. Siapa mereka? Murid-muridnya. Berarti dari perkataan Yesus ini tersirat pengertian dia setuju untuk ditangkap, namun murid-muridnya tidak boleh ditangkap. Biarkan mereka pergi. Nah, dari persetujuan ini, keilahian Yesus keluar dari dalam diri Yesus. Inilah rahasianya. Kemudian Yesus dianiaya. Kalau keilahiannya masih ada pada Yesus, tidak bisa dia dianiaya. Tidak bisa dia mati. Ada teman dari agama lain berkata, Tuhanmu itu mati ya. Waktu itu masih belum ngerti saya, jadi saya berpikir, kalau Tuhan mati gimana ya? Pasti ada sesuatu ini. Nah, saya menemukan peristiwa di Taman Getsemani. Waktu keilahiannya masih ada, Yesus berkata, akulah dia. Powernya itu keluar dari dalam diri Yesus, mendorong serdadu-serdadu itu. Bayangin, itu bukan dorongan 10 kilo, 20 kilo. Mereka sampai, Alkitab mencatat mereka sampai terjatuh.
Kedua kalinya Yesus bertanya, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Dan Yesus berkata, kalau engkau yang aku cari, biarkanlah mereka pergi. Jadi dari perkataan Yesus, tersirat Yesus setuju untuk ditangkap. Tatkala Yesus setuju untuk ditangkap, keilahiannya harus keluar supaya dia bisa ditangkap, supaya dia bisa dianiaya. Nah, waktu di salib, Yesus berteriak. Terjemahannya kurang pas. Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sudah setuju keilahiannya akan meninggalkan dia. Saya setuju kalau terjemahnya berkata, Tuhanku, Tuhanku, engkau sudah meninggalkan aku. Artinya apa? Ya, dia menanggung hukuman itu ya pada dirinya sendiri. Yang mati adalah manusia. Nah, kita kembali kepada ayat ini tadi, ya, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, jadi yang mati kemanusiaan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Terjemahnya kurang pas. Bukan membatalkan, tetapi membuat hukum Taurat tidak berfungsi. Membuat hukum Taurat non-aktif. Kenapa? Sudah digenapi oleh Yesus. Yesus sudah menggenapi, ya berarti sudah non-aktif. Ya. Nah, waktu saya membaca ayat ini, wow, saya mendapatkan sesuatu. Cukup lama saya bergumul. Iya ya, Yesus manusia 100%, Allah 100%. Sekarang kalau Tuhan itu mati, bagaimana? Nah, rupa-rupanya saya bersyukur saya mendapatkan pewahyuan sehingga saya mengerti. Dan ini adalah salah satu ayat yang meneguhkan iman saya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Kematian Yesus itu sudah membuat hukum Taurat tidak berfungsi. Kenapa? Sudah digenapi, sudah dipenuhi. Oh, haleluya. Ya, saya lanjutkan ya, ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia, Yesus, membatalkan hukum Taurat. Telah menggenapi hukum Taurat, membuat hukum Taurat tidak bisa dipakai lagi untuk mengintimidasi. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintahnya sudah tidak bisa menuntut lagi, ketentuan-ketentuan juga tidak bisa menuntut lagi. Untuk menciptakan keduanya, manusia-manusia itu dengan Yesus menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Oh, haleluya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, bukan penghukuman. Hukum Taurat menghadirkan penghukuman. Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa upah dosa itu maut. Dengan demikian, bagi Yesus yang sudah menanggung semua hukuman, hukuman itu tidak berfungsi lagi. Hukuman itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Maka Anda dan saya yang percaya apa yang Yesus kerjakan, Anda dibebaskan dari hukuman kekal. Bagi yang percaya. Bagaimana kalau ada orang tidak percaya? Ya, tidak percaya kan berarti menolak kan? Kalau menolak bagaimana dia mendapatkan fasilitas pembebasan? Tidak mungkin ya. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Melalui salib itu, Yesus berkarya memperdamaikan Bapa di surga dengan manusia-manusia yang melakukan dosa dan kesalahan itu. Oh, haleluya. Hanya melalui salib pengampunan dosa itu terjadi. Hukum, ya, penghukuman kekal itu karena Anda dan saya berbuat dosa. Yesus datang untuk mengambil, menanggungnya,
Anda dan saya nggak perlu mengalami karena sudah ditanggung oleh Yesus. Saya berharap apa yang saya sampaikan pagi ini membuat banyak orang nangkep dan mengerti. Kemudian ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, karena oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi Anda dan saya sekarang boleh masuk ke jalan berjumpa dengan Bapa di surga. Itu sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Kapan Anda dibangkitkan? Melalui baptisan. Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama dengan Dia, dengan Kristus di surga. Oh, haleluya. Bagi Anda yang masih menunda-nunda untuk baptisan, ini fasilitas yang Tuhan berikan. Kenapa Anda menunda fasilitas? Ambil keputusan segera. Itu namanya Anda merespon panggilan Yesus. Tatkala Anda merespon, Tuhan berkata, kasih karunia itu dilimpahkan kepada kita. Itu sebabnya kalau Anda sudah merespon, sikap kita harus berbicara begini. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan kepada saya. Saya tidak mengalami hukuman kekal lagi. Berarti kondisi-kondisi yang akan datang dalam bentuk penghukuman-penghukuman sudah diselesaikan dengan Yesus, dengan ketaatannya disalib, mati, dikuburkan, dan Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup sekarang ini, hidup. Bagaimana respon Anda dan respon saya? Percaya. Kalau percaya jangan diam saja, katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah mengambil hukumanku karena aku berbuat dosa. Engkau telah ambil hukuman itu, Kau tanggung hukuman itu. Oh haleluya, ini yang Yesus kerjakan. Bagaimana dengan Anda sekarang? Jangan menunda, karena fasilitas yang Tuhan berikan sudah disiapkan. Melangkahlah, bangunlah. Saya ada satu kesaksian, ada satu jemaat, dia bergabung dengan kami. Kemudian saya tanya, sudah berapa tahun Anda bergereja? 15 tahun. Oke, sudah dibaptiskah? Wah, belum siap, Pak. Hah? Belum siap? Oke, saya tanya, kalau ada orang datang, orang yang berhasil sukses datang ke gereja ini, kemudian bertanya, siapakah mau satu orang akan saya kasih 1 miliar? Katakanlah begitu. Kemudian Anda ditanya, Pak, mau 1 miliar untuk Anda? Ah, belum siap saya. Kenapa belum siap? Kan tinggal menerima aja. Ya kan? Tapi Bapak itu bilang, wah itu lain. Kalau dikasih duit 1 miliar saya siap. Saya bilang, baptisan itu lebih dari 1 miliar dan Anda bilang belum siap. Rupa-rupanya diskusi dengan saya ini membuka wawasannya dan akhirnya dia mau dibaptis. Ya. Maka kepada Anda ya, yang masih ragu-ragu, ayo putuskan. Itu bukan sesuatu yang berat. Dan Tuhan berjanji tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita, Anda dan saya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Wow, Anda butuh tunggu waktu berapa lama lagi untuk mengambil keputusan? Yes. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi kepada Anda. Tutup Alkitabmu.
Tuhan, aku bawa jemaat-Mu yang mendengar berita ini. Tatkala mereka masih ragu-ragu, Tuhan beri kesempatan panggilan-Mu lagi. Dan supaya tatkala mereka merenungkan firman Tuhan hari ini, mereka tidak menunda lagi. Mereka mengambil sikap proaktif. Terima kasih untuk janji-Mu, kasih karunia-Mu itu melimpah kepada jemaat-Mu. Dan Kau berjanji akan membawa mereka tinggal di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Siapkan dirimu. Saya akan ajak Anda untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan ingatlah, Yesus selalu berkata, Yesus memberikan tubuhnya. Yesus memberikan darahnya. Darah yang diberikan itu darah perjanjian. Artinya, tatkala Tuhan melihat darah perjanjian itu ada pada tubuhmu, ada di hidupmu, ada di rumahmu, ada di tempat bisnismu, ada di kendaraanmu, ada dimanapun. Tuhan ingat janjinya kepada Anda. Jangan diam. Ayo kita perkatakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku juga sudah diambil oleh Yesus. Dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan Engkau memperkatakan itu darah pendamaian. Terima kasih Tuhan. Darah perjanjian. Engkau menebus kami dengan darah itu. Dan kami percaya. Kami terima sekarang darah perjanjian itu. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima darah perjanjian-Mu. Darah perjanjian-Mu ada pada kami. Dan kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengerti darah perjanjian ini sekarang ada pada kami. Kita deklarasikan sekali lagi, terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan kami katakan, darah perjanjian kami taruh pada tubuh kami. Engkau selalu melihat darah ini. Engkau ingat janji-Mu. Terima kasih Tuhan, bilalah firman-Mu agar iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya imannya boleh bertumbuh dan mereka boleh mengalami setiap janji-janji Tuhan. Tuhan, darah perjanjian-Mu juga ada pada mereka. Aku mengucap syukur. Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ini iman kami, terjadilah dalam hidup anak-anak-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.